bahasa yang di atas, kematian itu hal yang pasti. Ketika kita nanti meninggal dunia, apa sih yang bisa kita tinggalkan untuk generasi kita di belakangnya. Jadi di KSM ini kita satukan visi, misi, dan penyuluhan. Jadi semuanya sama, tidak boleh berbeda-beda. Kenapa Bapak Suyadi menurunkan dengan saya, Mas, seperti ini cara penyuluhan KSM yang benar. Jadi ketika Bapak ataupun leader-leader KSM nanti di lapangan diterjunkan, itu menggunakan satu bahasa yang sama. Saya seperti itu, Bapak seperti itu, Mas Gil seperti itu, ataupun leader-leader KSM di seluruh Indonesia itu sama. Kenapa? Di KSM kemarin dari materi yang pertama itu kita dikasih ilmu satu apa? Meniru hal yang mudah, dibikin semudah mungkin. Jadi kita samakan. Nah di KSM cara penyuluhan kita semua nanti seperti ini. Apa itu KSM? Kita bedah. KSM adalah komunitas saling membantu. KSM adalah komunitas saling membantu, sekelompok orang yang memiliki visi, misi, tujuan yang sama. Apa itu? Yaitu mengajak petani untuk bertani tanpa racun. Tujuannya mengajak petani Indonesia itu supaya sehat dan sejahtera. Ini yang disampaikan di awal, bahwa kita KSM adalah komunitas saling membantu, sekelompok orang yang mempunyai visi, misi, tujuan yang sama, yaitu mengajak, menyampaikan di sosmed, di FB, mengajak kita bertani tanpa racun. Tujuannya sehat dan sejahtera. Ini poin pengenalan kita. Setelah itu kita masuk ke poin pertama ke sini. Karena kita KSM, komunitas yang memberdayakan sampah atau limbah untuk mengatasi sebuah masalah. Jadi langsung ke poin pertama, ini masalah. Jadi simpel, ketika profil perusahaan selesai langsung masuk ke masalah pertanian. Selama Bapak bertani, itu pasti menemukan sebuah masalah. Entah itu pertanian cabai, entah itu padi, entah itu jagung, entah itu karet, entah sawit, pasti ada sebuah masalah. Masalahnya apa? Nah di pertanian itu ada yang disebutkan ada wereng, betul kan? Ada ulat, ada belalang, ada tikus, dan lain-lain. Tulis semua nggak cukup. Nah ini masalah di pertanian kita. Nah di KSM mengatasi masalah, kita langsung dari sumber masalahnya. Jadi sekian banyak masalah di luaran sana, itu di KSM, itu kita simpulkan cuma dua. Apa itu? Hama dan penyakit. Selalu seperti ini metodenya. Hama dan penyakit. Masalah A sampai Z ditambah satu lagi jamur. Hama dan penyakit cuma dua. Kenapa? Hama yang kelihatan, penyakit yang enggak kelihatan. Supaya bisa ditiru oleh orang banyak. Jangan dibikin sulit. Karena Bapak harus mencoba ini ke orang lain, menduplikasi. Jadi KSM langsung ke masalah, cari masalahnya. Nah masalahnya apa? Ini cuma dua di KSM. Cuma hama dan penyakit. Kenapa ya? Nyatanya benar cuma kelihatan dan tidak kelihatan. Yang kelihatan kayak wereng kelihatan, ulat kelihatan, belalang kelihatan, tikus kelihatan, jamur tidak kelihatan. Atau yang A sampai Z. Jadi materinya cuma itu. Jangan lepas dari sini. Nah ketika ini tergolong menjadi dua penyakit hama dan penyakit, kita KSM langsung mengatasi dari sumber masalahnya. Nah di KSM dikenal dengan siklus kehidupan. Kita ambil contoh, kita akan selesaikan satu persatu dari hamanya dulu, baru penyakitnya, karena ini adalah lanjutan. Nah hamanya kita tulis, namanya wereng, lembing, walang sangit, belalang, hama apapun, itu siklus kehidupannya lebih kurang, kita nggak boleh ngomong pasti, lebih kurang, kenapa nggak sama? Lebih kurang 7 hari itu dia bertelur.
bertelur setelah 7 hari jadi ulat atau larva. Ulat atau larva setelah 7 hari jadi kepompong. Kepompong setelah 7 hari jadi serangga dewasa. Jadi apa? Jadi wereng, jadi kumbang, jadi lalat, jadi kupu-kupu. Beda-beda. Tidak kepompong itu harus jadi kumbang. Bisa jadi berbagai macam jenis tergantung ulat atau larva yang jadi kepompong tersebut. Total siklus kehidupannya itu 28 hari. Sampai sini. Ini poin kedua. Siklus. Nah, dari sana jalan ke sini. Nah, dengan adanya hama wereng, belalang, ulat, selama ini petani kalau melihat wereng, belalang, ulat, yang dilakukan apa? Disemprot menggunakan pestisida. Nah, pestisida di sini kita sebutkan pembawanya. Ada EC, ada WD, ada WG, ada WP, dan lain-lain. Nah, ketika disemprot menggunakan ini sifatnya apa? Panas. Ketika Bapak menggunakan ini untuk bunuh wereng, betul mati. Itu kabar baiknya. Kabar buruknya ini juga mengenai telur. Telur yang harusnya 7 hari menetas, normalnya lebih kurang, ketika kena sifat panas, maju menjadi 3 hari. Berkembang banyak, Bapak semprot lagi, maju jadi 3 hari. Nah, ketika Bapak semprot 1 maju 7, 3, 1 hari, ini 1 indukan wereng itu kemampuan dia bertelur 300 sampai 600 butir telur. Nah, seperti ini. Nulisnya juga seperti ini, jangan rubah-rubah. Posisinya jangan dirubah supaya mudah ditiru. Karena Bapak harus meniru ke downline Bapak, kan sekalian leader harus punya tiruan. Kalau kita nggak bikin seperti ini pun Pak Suyadi 11 bulan yang lalu ngasih ini ke saya, materi ini. Ini saya sampaikan ke leader-leader KSM yang akan menjadi contoh di banyak tempat. Cara nulisnya ya seperti ini, jangan dirubah. Jangan dari sini ke sana. Ketutupan gitu loh, Pak. Selalu dari sebelah sini mundur ke sini. Karena kalau yang kurang paham dari sini ngambilnya nulisnya maju, itu ya ada. Itu materinya. Jadi ketika di sini pas mukulnya, mukul petaninya itu di sini, Pak. Pemukulnya, pemantapannya kita ngantem petani di sini. Ketika petani bunuh 1 wereng, terus ngidupin 600, ini menyelesaikan masalah atau bikin masalah? Pasti petani membuat masalah. Nah, petani kenanya di sini. Ini wajib diucapkan. Ketika Bapak bunuh 1 wereng, 1 klaper, tapi menghidupkan 600, ini ngerampung nih masalah, apa gawe masalah. Dan petani merasakan pasti pelaku disemprot tambah banyak, berarti bikin masalah. Dan Bapak bikin masalah ini pakai racun ini beli atau dikasih? Beli. Kadang utang barang seperti itu. Dilakukan kenapa? Inilah sumber masalahnya di telur. Serangga setelah bertelur tanpa Bapak semprot pun, setelah dia bertelur itu akan mati dengan sendirinya. Nah, sampai sini dipahami dulu poin-poinnya. Dan nulisnya pun harus seperti ini. Ini saya terima 11 bulan yang lalu. Dan harus saya turunkan ke leader-leader se-Indonesia. Nah, ketika Bapak bunuh 1 hidupin 6 ini bikin masalah, sumber masalah di telur. Telur itu kalahnya itu hanya menggunakan sifat dingin. Apa itu? Minyak goreng yang kita gunakan. Tapi bukan minyak goreng yang di dapur, minyak yang larut dengan air yang namanya SL, soluble liquid. Contohnya telur apa namanya? Soluble liquid. Soluble liquid. Nah, itu apa? Karena bahasa ilmiah. Soluble liquid. Jadi harus diterapkan, entah pakai papan tulis kecil, sambil duduk di lapangan, harus dilatih. Belajar menulis.
Karena kalau saya sendiri nggak sanggup atau pasien ini nggak sanggup. Dibikin simpel supaya mudah ditiru. Nah, sampai sini soluble liquid. Contohnya telur dengan kena minyak yang larut dengan air, itu contohnya apa? Selalu kita berikan contoh yang sama, yaitu telur ayam yang lagi mengeram. Jangan bikin contoh yang berbeda, bikin contoh yang sama. Ketika ada ayam mengeram, Bapak ambil telurnya satu, terus Bapak lapisi dengan minyak goreng. Kasih tanda, Bapak taruh. Saya jamin 1000% tidak akan menetas telur ini. Kenapa? Panasnya indukan ketika dia mengeram tidak akan bisa masuk ke dalam telur. Jadi bakal embrionya ini gagal berkembang. Contohnya telur ayam ketika mengeram. Ketika telur ini nggak berkembang karena SL kita, ulat nggak akan ada atau larva, kepompong nggak akan ada, wereng nggak akan ada, ulat nggak akan ada, belalang nggak akan ada. Tikus dia tidak bertelur. Di situ. Jadi dibalik poin-poinnya. KSM, cari masalahnya dulu, langsung kita selesaikan masalahnya. Melalui apa? Hama dan penyakitnya. Nah, setelah masuk ke sini, Bapak tarik mundur ke sini. Sekarang hamanya terkendali menggunakan SL kita, ditekan melalui telurnya. Nah, ketika ditanyakan kenapa semua hama itu pasti asal dari telur. Ketika telur ini kita nggak dikembangkan, ditekan pasti akan berkurang. Ini hamanya terkendali menggunakan SL. Yang kedua penyakitnya. Ketika Bapak bertani apapun itu di tanaman, ketika nyemai padi, cabai, apapun, gambar Pak, belajar gambar juga. Entah bagus, entah jelek nggak masalah. Yang penting belajar gambar tanaman, digambar daunnya. Kita nggak butuh bagusnya. Digambar tanaman padi jagung. Ketika itu ada serangga yang sifatnya menusuk, kelaper. Itu dia ninggalin telur. Kalau kecil namanya sundep, kalau gede namanya belum. Nah, ada serangga yang sifatnya menggigit, mengunyah. Ada ulat, itu makan. Ada belalang, itu juga makan. Ada serangga yang sifatnya kencing. Apa itu? Lembing, kepik, kencing. Ada serangga yang menusuk nyampe kering, wereng, coklat. Nah, ketika tanaman ditusuk, dimakan, dikencingin, ini timbul luka. Luka jadi jamur. Jamur jadi bakteri. Bakteri jadi virus. Virus menjadi ada bule, ada leles, ada patek, ada kresek, ada tungro, namanya A sampai Z, nggak perlu disebutkan namanya. Kalau di manusia ada virus corona, ada omikron, ada COVID-19, itu nama-nama virusnya. Intinya ini nama-nama dari virus. Masalahnya bukan di sini, masalahnya di jamur. Jamur tidak akan berkembang itu jika kena SL lagi, Pak. Apa minyak goreng yang larut dengan air. Contohnya apa? Ketika ada ibu-ibu bikin tape sama tempe, itu Bapak kasih minyak goreng 1 sendok saja, pasti tempenya nggak akan jadi, tapenya nggak akan jadi. Kenapa? Jamur yang ada di situ tidak akan berkembang karena kena minyak goreng. Jadi contohnya di sini dari tempe dan tape. Kita selalu memberikan contoh itu saja, nggak pernah beri contoh yang lainnya. Kenapa? Supaya bisa ditiru. Nah, ketika jamur ini nggak berkembang, bakteri nggak akan ada, virus nggak akan ada, nama-nama virus A sampai Z tidak akan berkembang. Nah, jadi jamur ada kresek, ada blas, ada patah leher, ada kresek yang nggak kelihatan, itu kita tekan menggunakan SL. Materi pertama ini bahwa jamur dan telur itu akan tertekan perkembangannya menggunakan SL, soluble liquid, minyak larut di dalam air. Jadi pupuk kita itu bahannya minyak. Sampai sini ada yang menanyakan, monggo sebelum ditambah materi di tikusnya. Minyaknya itu dari mana, Pak? SL-nya tadi itu. Nah, SL kita ada yang nanya. Ketika ada petani minyak dari mana? Kita bahan dasarnya itu minyak goreng. Jadi KSM ini bahan dasar yang kita buat itu minyak goreng.
Jadi minyak yang larut di dalam air itu bahan utama dari KSM. Karena uji riset kita, telur sama jamur tidak akan berkembang pesat jika terkena minyak. Nyatanya manusia juga butuh minyak goreng supaya kelihatan klimis. Kalau kurang minyak goreng, garing, Mbak. Betul. Berarti saya kalau saya kurang minyak goreng ya kering kulitnya gitu loh. Menggirut sama. Berarti di situ ada Minyak gorengnya sebagai bahan utama dari KSM. kadarnya nggak usah disebut. Nggak usah. Enggak. Nggak penting juga, itu rahasia perusahaan juga di situ. Ya, jadi kita bahan dasarnya minyak goreng. Nah, itu poin pertama kita. Nanti diturunkan ke orang-orang di bawah kita. Kita di lapangan, entah di bawah pohon, pakai papan tulisan kecil itu, belajar nulis gitu, Mbak. Supaya kalau sekali, 2 kali, 3 kali nanti hafal. Nah, terus tikusnya, tikus itu dia tidak bertelur, dia beranak. Nah, di KSM itu tikus kita kendalikan. Yang pertama, tikus itu punya namanya jejak makan. Yang kedua, ada jejak bahaya. Jejak makan, ketika tikus makan di petakan sawah, itu dia ninggalin jejak limit nyampe halus, Pak. Nah, jejak ini yang ditinggalkan oleh generasi pertama, diikuti oleh anaknya, indukannya, terus sama koloni berikutnya. Ditanam sedalam 1 meter. Nah, ketika ini ditinggalkan oleh si tikus pertama tadi, anaknya ikut ke sini, putunya ke sini, buyutnya ke sini, cicitnya ke sini, sanggahnya ke sini, umpunya ke sini, warengnya juga ke sini. Di situ. Kenapa? Dibajak kok besok di sini lagi tikusnya. Orang bajak itu nggak ada yang nyampe 1 meter. Paling 30 cm paling dalam. Orang bajak nyingkal seperti itu. Makanya tetap di sini. Nah, di KSM kita gunakan yang kedua, jejak tanda bahaya. Apa itu? Ketika Bapak pernah merangkap tikus, jebak pakai perangkap jepitan itu, dapat tikus mati. Di situ. Nah, Bapak ambil tikusnya dibuang, diganti dengan pakan yang baru yang lebih enak. Mungkin pizza, bisa kunjungan 1. Ikannya untuk jebak, kita makan nasinya nggak apa-apa. Kalau ketawa iya, seperti itu bahasa yang saya sampaikan. Jadi dikasih makan yang paling enak, tikusnya dikasih ikannya, kita makan sama mie-nya nggak apa-apa. Saya jamin tikusnya ini nggak mau masuk, dia pasti belok. Jadi tikus di sini ketika dia mati, itu ninggalin namanya kencing terakhir. Nah, kencingnya itu namanya serum jejak tanda bahaya. Ketika dia mati, ngasih tahu ke generasinya, koloninya, keturunannya, jangan ke sini. Kalau kamu ke sini pasti mati. Ini harus dicuci dulu, dibakar biar ininya bersih, baru bisa untuk merangkap lagi. Nah, ini yang kita gunakan di KSM, jejak tanda bahaya yang kita ambil dari tikus itu untuk mengendalikan tikus secara bijak. Diusir. Jadi tikus yang tadi makan ke sini dia akan belok di situ. Berarti kalau sawah itu udah ada tikusnya, selamanya juga ada. Ada, Nggak pergi-pergi. nggak pergi, Nggak usah dibeli kalau gitu ya. bisa dibeli. Harus disemprot pakai pupuk kita dulu, makanya diganti serum ini diganti dengan serum zat tanda bahaya, digantikan. Jadi tikus itu takut dengan kencingnya sendiri, Pak. Jadi kita KSM, kalau petani ada ngambil kencing sapi, kencing kelinci, kencing kambing, kita ngambil kencingnya tikus. Nah, kalau mengadai kencing tikus ya boleh, Pak, diadai tikus ini. Bikin WC umum khusus buat tikus. Bener, kalau semakin kecil semakin nampuk kencingnya itu. Di situ ini untuk di pertaniannya. Nah, terus kemarin saya udah nyoba itu, Pak. Kok tikusin nggak kurang lumut. Nah, Kalau kalau solusinya gimana? tikusnya nggak pergi-pergi, Nah. Bapak cari tikus hidup, Bapak masukkan ke sebuah wadah, Nah, drum atau ember di sini, dimasukkan 10 sampai 20 ekor. Jangan dibunuh, disuruh berenang. Jangan dibunuh, karena kita nggak boleh bunuh. Disuruh berenang seharian kecapean, dengan sendiri dia akan mati, Pak. Kita nggak bunuh. Kita orang baik, hanya disuruh berenang.
tanpa dia mati ya. Nah, kalau dia berenang kecapean seharian nggak mentas-mentas, dia akan mati dengan sendirinya. Kencingnya itulah yang mati, diambil tikusnya, dipendem, digali. Nah, ini untuk campuran nyemprot dikuatkan di serum tikusnya. Kalau nggak mau nyari sendiri, beli. Kalau kita beli 1 ekor 5.000. Kalau kita nggak beneran nyari tikus yang kalau yang dari megang ya kendel, aku rawani lah sama itu. Mending beli. Kalau 10 ekor 5.000 berarti sangat tahu kan? Ini tuku. Terima hidup di karung, masukkan ke dalam blong. Disuruh berenang, asik ya Pak. Seharian berenang, kelelahan dia mati. Kita nggak boleh bunuh. Kalau udah mati, diambil, dibuang tikusnya. Nah, airnya itu untuk larutan nyemprot. Diperkuat di serum tikusnya. Itu kalau untuk rawan-rawan daerah yang endemis. Seperti itu. Ditambahkan serum tikusnya. Sampai sini. Silakan kalau mau lagi. daripada nanti di lapangan. Cukup? Belum, itu tadi Pak ya, kalau yang itu tadi yang masalah itu penyakit Pak ya, Hama dan penyakit. ya. Di semua pertanyaan ada hama dan penyakit. Hama dan penyakit. Ini yang bertelur, ini yang tidak bertelur itu tikus. Yang ini yang disebutkan yang apa tidak kelihatan ini itu apa saja Pak? Yang tidak kelihatan kayak jamur, Jamur, patah leher, kresek, blas, ada mentek, ada tumro, ada patek, ada layu fusarium, ada layu bakteri. Apa Pak? untuk mengatasinya Menggunakan SL minyak goreng SL ini tadi ya, soluble liquid. soluble liquid. Iya. Kita gunakan secara rutin, ditekan melalui jamurnya ini. Jadi semua itu ada awalnya, ada sumbernya. Ketika sumbernya ini kita kendalikan, ini nggak akan ada. Nah, selama ini kita bertani tidak langsung dari sumbernya. Kita fokus ke masalahnya. Jadi sumbernya apa? Bukan kita yang cari sumbernya, malah fokus di masalah itu. Sama dengan saya ketika DKSM saya keluar meninggalkan, itu ada masalah. Ketika saya pergi terus sama istri ribut Pak, sama. Ribut terus. Kenapa sih kok ribut terus? Simpel, ketika saya ngomong selesai. Kue kerja dengan dia boleh, yang penting ATM-nya tinggal di rumah. Selesai Pak, guntingnya ditinggali ATM. Dan saksinya beliau Bapak Agung Paito yang ketika saya ribut sama istri, beliau yang menengahi. Jadi kalau untuk mengatasi masalah, kita harus keluar dari masalah itu, cari orang lain yang bisa untuk menengahi. Kalau kita lari ke orang tua kita nggak selesai, ke mertua juga nggak bakal selesai sama. Kita cari orang lain yang bisa membantu memberikan kita solusi. Karena untuk sukses kita butuh orang lain. Nggak bisa kita berdiri sendiri. Makanya kita hidup berkomunitas. Nah, ini materinya sampai sini cukup sangat simpel. Jangan dibikin berbeda. Jadi posisi nulisnya seperti ini, seret, maju dari sini, mundur, terus. Jangan merubah posisi. Nah, terus itu perlu disebut nggak ada EC, WC, WG, WP itu Bosa, EC, WD, WG, WP. itu apa? Nah, ini pembawa di minyak. EC itu minyak kental, WD itu dus tepung, WG itu granul, WP itu wettable powder tepung. Jadi ada yang granul, ada yang tepung, ada yang cair. Ini namanya pestisida. Di kalengnya itu ada, di bungkusnya plastik itu ada kode pembawa. Jadi kalau mau ditulis, EC itu kepanjangan dari emulsion concentrat. Kalau mau tambah pusing dikit. Kalau WG itu wettable granul itu butiran. Mereknya A sampai Z. Kalau WP itu wettable powder, dibuka bentuknya tepung. Nah, di kios rata-rata kandungannya ini, Pak. Di situ. Jadi emulsion concentrat, wettable dus, wettable granul, wettable powder. Kalaupun toh di sana ada SL juga, itu ada di herbisida. Masa ya nandur lombok seperti herbisida nggak mungkin. Tuntas. Di situ, Pak. Ada herbisida itu dia SL. Itu sekupnya namanya pestisida. Kalau mau dibuka ini emulsion concentrat, wettable dus, wettable granul, wettable powder. SL tetap soluble liquid. Minyak sama, cuman dia minyaknya keras. Minyak lampu, minyak solar, minyak bensin, minyak spiritus.
sama minyaknya minyak dari minyak sifatnya keras. Di situ mereknya A sampai Z sampai nggak hafal saya juga. Sampai sini silakan supaya nanti di lapangan ada masalah bisa menyikapinya. Cara menulisnya seperti ini, jangan dirubah. Harus seperti ini. Kalau enggak seperti ini, nanti akan beda-beda. Saya dapat dari beliau pun seperti ini. Cukup? Maaf, aku tak ngambil anunya. Boleh, boleh. Ya, Supaya- lama belajar Mas itu. Roni, kami minta waktu 10 menit ya Benar. untuk penuh ini. Jadi diskusi biasa dulu. Diskusi jangan- dulu. Jadi materi ini tolong jangan dibikin rubah-rubah sistem. Terus yang kedua tangan, mohon maaf, di sini lah posisinya. Jangan